Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Nanny's Kitchen. Di video kali ini kita akan kembali membuat kue kering. Dan kue kering yang akan kita buat hari ini adalah Choco Cheese Thumbprint Cookies. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita lihat videonya. Seperti biasanya, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini kita memakai 225 gram tepung terigu protein rendah, setengah sendok teh baking powder, 120 gram gula halus, 1 kuning telur, 20 gram susu bubuk, 75 gram margarin, 75 gram mentega atau butter, 25 gram maizena. Dan untuk pelapisnya kita menggunakan 1 putih telur, keju cheddar parut secukupnya, dan untuk isian kita menggunakan coklat filling. Untuk proses pembuatannya kita siapkan wadah terlebih dahulu, kemudian kita bisa masukkan gula halus, ini kita ayak terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa masukkan margarin dan juga mentega. Ini kita aduk asal tercampur saja. Setelah tercampur, kemudian kita lanjutkan mengocok menggunakan mixer. Ini kita kocok sampai pucat, kurang lebih selama 2-3 menit. Nah, ini saya rasa sudah cukup. Kemudian kita bisa masukkan 1 kuning telur. Ini kita kocok asal rata saja. Ini sudah cukup. Kemudian kita bisa masukkan baking powder, susu bubuk, dan tepung maizena. Lalu kita aduk menggunakan spatula hingga rata. Setelah rata, kemudian kita bisa memasukkan tepung terigu protein rendah. Ini kita masukkan secara bertahap sambil diaduk. Saya rasa ini sudah rata, kemudian siap untuk kita bentuk. Ini adonannya saya timbang dengan ukuran yang agak besar, yaitu masing-masing 8 gram. Kalau teman-teman mau membuat dengan ukuran kecil, boleh-boleh aja sesuai selera. Dan ini sambil menunggu adonan yang belum dibulatkan, kita tutup menggunakan kain agar tidak kering. Kemudian ini adonan yang sudah kita timbang tadi, kita bulatkan. Lalu kita celupkan ke dalam putih telur. Kita angkat, kemudian kita baluri menggunakan keju. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita bisa tata dalam loyang. Oh iya, jangan lupa kita olesi terlebih dahulu loyangnya menggunakan margarin atau butter. Jika sudah seperti ini, kemudian kita bisa tekan bagian tengahnya dengan ujung jari sehingga membentuk cekungan.
Nah, jadi hari ini kita akan mencoba dua cara pemanggangan kue ini. Yang pertama, setelah adonan terbentuk seperti ini, kita akan memberi isian coklat filling, kemudian kita panggang hingga matang. Yang kedua, kita akan membentuk adonan seperti ini, kemudian tanpa memberi coklat filling, di bagian tengahnya kita langsung panggang hingga setengah matang. Kemudian setelah setengah matang, kita keluarkan dan baru kita beri coklat filling. Setelah itu kita panggang kembali hingga matang. Sekarang kita coba dulu cara yang pertama dengan langsung memberikan isian coklat filling. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian langsung kita panggang. Jangan lupa ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Ini kita panggang menggunakan suhu 145 sampai 150 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 15 menit, lalu dilanjutkan menggunakan api atas sampai kue ini matang kuning kecoklatan. Nah, setelah kuenya sudah matang, kita bisa keluarkan dari oven. Lalu kita hilangkan uap panasnya atau kita dinginkan sebelum kemudian kita masukkan ke dalam toples. Nah, ini tadi kita menggunakan cara yang pertama. Teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini ketika coklatnya langsung diisikan sebelum dipanggang. Kemudian kita akan mencoba cara yang kedua, yaitu coklatnya akan kita isikan ketika kuenya sudah setengah matang. Ini caranya sama seperti tadi. Kita ambil adonan, kita bulatkan, kemudian kita masukkan ke dalam putih telur, dan kita baluri dengan menggunakan keju parut. Kemudian kita tata di dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin atau butter, lalu kita tekan bagian tengahnya sehingga berbentuk cekungan. Nah, kalau sudah seperti ini, tanpa diisi coklat, kita langsung panggang menggunakan suhu 145 sampai 150 derajat Celcius selama 15 menit kurang lebih menggunakan api bawah. Setelah itu kemudian kita bisa keluarkan. Nah, hasilnya seperti ini. Bagian cekungan di tengahnya tadi sedikit naik, tapi ini tidak masalah. Lalu bagian tengahnya ini kita beri coklat filling. Nah, kalau sudah semua seperti ini, kemudian kita panggang menggunakan suhu 145 sampai 150 derajat Celcius dengan menggunakan api atas bawah sampai matang kuning kecoklatan. Nah, ini dia hasil pemanggangan dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu coklat fillingnya diberikan ketika kue sudah setengah matang. Teman-teman bisa lihat bagian coklatnya ini seperti lebih pipih ya dibandingkan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi agak lebih runcing. Dari segi rasa sebenarnya ini tidak ada perbedaan, sama aja. Tetapi dari segi tampilan atau bentuk dan cara pembuatan, tentu saja itu kembali ke selera masing-masing. Bebas teman-teman di rumah pilih yang mana. Demikian tadi video pembuatan Choco Cheese Tamarind Cookies. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Nanti bahan-bahannya ditulis lagi di deskripsi box. Selamat mencoba di rumah dan sampai ketemu di video-video Nan's Kitchen selanjutnya.